Baik, selamat sore rekan-rekan kontainers yang ada di seluruh Indonesia. Hari ini kita jumpa lagi dalam acara podcast Insight di kanal YouTube Kontan TV. Hari ini kita punya setting berbeda nih agak dari podcast-podcast sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita di ruangan, kita di studio. Nah, sekarang ini kita bedah di redaksi Kontan. Ini suasananya redaksi Kontan jam segini seperti ini kira-kira ini kita tag gambar ini sekitar jam 3 ya. 3 ya. Jadi memang nanti semakin sore mungkin semakin ramai. Ini langsung dari ruang redaksi Kontan ya. Ruang redaksi Kontan. Ini yang ya berita-berita hot yang ada dinikmati di Kontan.co.id atau di kanal YouTube Kontan maupun di Kontan cetak baik mingguan maupun harian itu dari sini. Ya, ini tepatnya ada di lantai 3 gedung Kompas ya. Nah, kali ini kita mau bahas apa nih? Yang paling seru, isu-isu menarik soal MBG ya. Masih MBG lagi. Masih MBG, keracunan Makan massal. Bergizi gratis. Ada yang menganekdotkan makan gratis ya kalau ya karena banyak kasus-kasus keracunan jadi makanan nah itu dia. Nah, ini kita kritisi. Dari Kontan kita tetap mengkritisi apakah program-program ini sudah tepat sasaran. Apakah program ini tidak terkesan buru-buru, bahkan khawatirnya ugal-ugalan menggunakan anggaran. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kira-kira apa nih yang sudah kita potret di Kontan selama ini? Kita mulai dari siapa, Mas Hafid atau Mas Markus? Mas Markus dulu aja. Siap. Biar. Oke, siap. Terima kasih Mas Samsul. Jadi benar sekali nih akhir-akhir ini anekdot soal salah satu program andalan dari pemerintah kita ya, Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis atau MBG yang dibesarkan menjadi makan, kadang-kadang ada yang bilang makan beracun gratis nih. Jangan dong, ngeri itu. Jangan dong, ngeri. Cuman ini kenapa ini muncul? Karena ini kan berdasarkan selama 1 bulan terakhir nih sudah terjadi yang ini juga sangat menjadi perhatian publik, yaitu kasus keracunan nih. Sampai hari ini udah berapa ribu tuh? Nah, kira-kira. jadi gini, ada beberapa katakanlah yang dirilis, yang diklaim oleh biasalah oleh pemerintah dan oleh kalangan komunitas. Kalau dari pemerintah sendiri sih sudah tercatat tuh ada hampir 5.000 kasus ya, yang tersebar di beberapa wilayah, baik itu di Jawa, yang terkonfirmasi dan dirawat dan sebagainya ya. Betul. Kalau data detail itu ada 4.717 kasus ya, yang tersebar di beberapa wilayah, misalnya Jawa dan juga Sumatera dan hingga Sulawesi. Nah, pertanyaannya adalah gini, kok bisa sih terjadi yang namanya keracunan? Ya. Padahal nih program namanya MBG, makan bergizi. Betul. Gratis. Namanya bergizi itu berarti kan semua hal pasti ya, kesehatan. Pasti saringannya itu harus ketat. Memang sih pemerintah dalam hal ini yang sebagai pengampu dari program ini, yaitu Badan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional, itu memang sudah melakukan kayak semacam tahapan-tahapan yang mereka ya, mulai dari penyaringan yang namanya dapur umum atau SPPG, terus juga bahan bakunya dan lain sebagainya. Termasuk juga yang sempat menjadi perbincangan publik, yaitu adalah adanya pengadaan food tray. Oh iya. Mengundang katanya mengandung minyak-minyak. Nah, tidak halal itu ya. Nah, memang kalau misalnya dibedah dari kasus-kasus yang ada, yang kasus keracunan itu, memang itu ada yang dibilang ini katakanlah pertama mulai dari bahan makanannya. Yang katakanlah yang tidak steril, mulai dari katakanlah entah itu ayam, telur, dan tahu, tempe, itu pertama. Terus yang kedua lagi dalam hal ini
penyajian pengolahan makanan. Pengolahan. Yang ada yang dibilang itu tidak dilakukan oleh yang ahli, gitu kan. Itu yang kedua. Kok bisa gitu kan. Kalian itu kan namanya kan untuk program makan bersih gratis. Betul. Terus berikutnya lagi juga dalam hal ini nih, pada saat itu makanan jadi itu ada durasi penyajiannya itu yang terlalu lama. Oh, itu dia. Memang ada yang diklaim itu bisa sampai 4 jam. Nah, kalau dari penjelasan dari Badan Gizi Nasional, kenapa terjadi keracunan? Itu ternyata ini ada beberapa bakteri yang ada di makanan tersebut. Semuanya seperti itu ya. Seperti itu. Mulai dari bakteri E. coli. Wah, kita kan tahu nih bakteri E. coli ini kan dari air berarti ya. Nah, dari air. Sanitasinya bisa jadi. Terus ada lagi ya beberapa bakteri lain yang memang itu dugaannya karena penyimpanan pada saat itu bahkan terjadi dan disajikan itu waktunya jedanya itu agak terlalu lama. Terlalu lama. Itu yang membuat bakterinya makhluk yang tidak diinginkan itu datang. Nah, kejadiannya itu kan ya sudah terbukti kan bahwa ada ini kalau datanya ada 4.701. Nah, bahkan temuan dari beberapa lembaga lain itu lebih. Ada yang bisa sampai 8.600. Betul. Kalau data yang 4.000 sekian itu tadi mungkin yang tercapture di fasilitas kesehatan dapat penanganan. Tapi kalau yang pulang muntah-muntah. Nah, itu yang mungkin tidak tercover. Nah, karena ada dugaan juga, bukan ada dugaan, ada dugaan bahwa kalau misalnya ada kasus itu di-keep dulu dong. Nah, itu kan ada dugaan kayak itu tuh. Oke, ditutupi. Oke, itu yang nggak bagus ya sebenarnya ya. Makanya dengan adanya ini akhirnya terekspos lah ini kan program ini. Sangat-sangat mungkin. Nah, Pak Markus, yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini kan kemarin kayaknya kita lihat saat Presiden datang hari Sabtu, ada wartawan bertanya, ini kan program prioritas. Bertanya, malah kasih sanksi yang tidak pembungkaman. Nah, sementara hari Minggu berikutnya ada rakor di Kementerian Kesehatan dan selanjutnya buatlah kebijakan mitigasi macam-macam itu. Nah, ini kira-kira seperti per hari ini tuh penanganannya seperti apa nih? Oke, betul sekali Mas Asul, bahwa memang ini memang langsung menjadi perhatian serius ya dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, karena ini semua tuh langsung mengarah ke salah satu program langsung paling andalan. Itu kan Presiden pulang langsung dipanggil. Ada beberapa hal yang bakal dilakukan oleh pemerintah untuk katakanlah melakukan semacam evaluasi atau investigasi dari kasus kejadian tersebut. Misalnya pertama, yang dapur-dapur yang bermasalah itu. Betul, dapur bermasalah itu akhirnya dihentikan sementara. Dihentikan ya, oke ya. Nah, itu tercatat kalau dari data yang dari Badan Gizi Nasional itu ada sebanyak 56 SPBG yang untuk sementara dihentikan operasinya. Itu lokasinya. Nah, itu dia. Itu tersebar. Jadi nggak hanya bahkan di Jawa tuh ada, Sumatera ada, Sulawesi ada, dan di Lala ada loh. Di mana nih? Jakarta. Nah ini. Nah itu dia. Kalau nggak salah itu di daerah Jakarta Utara sama di daerah selatan. Ada juga di Tangsel. Itu SPPG yang diindikasikan lalai. Nah, lalai. Lalai itu dalam arti mungkin memang mereka ini tidak melakukan kayak SOP-nya ya gitu. Betul. Ya. Nah, SOP itu kan berkaitan dengan kompetensi juga ya. Nah, ini karena apakah buru-buru pengen cepat beroperasi atau apa ini? Atau minim pengalaman. Yang jadi gini. Betul. Jadi gini. Kita semua kan pasti tahu ya bahwa program ini adalah program paling andalan pemerintahan dari kita ya, Prabowo Subianto ya. Nah, segala hal itu semua tuh diupayakan di program ini. Mulai dari kementerian, lembaga, sampai badan-badan, sampai membentuk khusus yang namanya Badan Gizi Nasional. Iya. Itu pertama. Terus kedua, ini mendapat dukungan penuh dari parlemen kita ya. Semuanya itu mendukung. Nggak ada yang berani kritik. Imbasnya apa? Boleh dong program ini menjadi andalan mereka dan itu tercermin dari apa? Anggaran. Gimana tuh anggarannya tuh? Nah, kemarin kayaknya ada. Betul. Belum, ini udah minta nambah nih ceritanya. Nanti mungkin Mas Fahri boleh nambahin ini. Gimana tuh? Nah, ini memang anggaran ini memang sih menjadi perbincangan publik juga nih. Nah, karena belum apa-apa tiba-tiba anggaran langsung
permintaan itu langsung membengkak. Karena memang gini, karena memang ini permintaan dari Presiden kita, Prabowo Subianto, bahwa ini adalah program untuk kesejahteraan anak-anak kita. Anak-anak kita masih kurang makanan, kurang bergizi. Betul. Cuma memang sampai hari ini kan kita kan belum tahu nih datanya berapa sih data anak-anak yang anak-anak yang stunting yang apa. Nah, kalau itu data tergambar, terus kenapa tiba-tiba targetnya itu 82 juta penerima. 82 juta itu tahun depan ya, 82,9 ya. Betul. Dan itu ternyata tuh menyebar targetnya. Jadi nggak hanya buat anak-anak yang stunting, yang kelaparan, tetapi juga anak-anak yang di sekolah. Bagian ada ibu-ibu hamil Ibu hamil itu nanti. Nanti ya kalau misalnya itu bisa beberapa pada cerita nambah anggaran ini menarik nih Mas Fahri. Ini gimana nih ceritanya? Ini kan kalau kita lihat itu kan tahun ini sekitar targetnya 71 tahun ini. 1 triliun untuk sekitar berapa itu? 74,5 juta ya. Penerima. Nah, ini kalau saya nih ya, bayanginnya itu kalau dikasih cash ini, kita hitung-hitung tadi itu ya. Itu per anak itu sekitar 3.594.000. Nah, berapa? Per anak Per bulan. per tahun tapi Per tahun. bukan per bulan. Tapi kalau per tahun kan lumayan itu kalau biaya pendidikan. Nah, tiba-tiba udah minta tambahan. Nah, kira-kira padahal dari sisi lain penyerapannya kabarnya juga agak-agak seret karena kan kita tahu ya penyerapan kalau ini kan program baru, dapurnya belum semuanya siap. Sumber dayanya belum semua siap. Nah, ini gimana nih ceritanya? Kemarin Kepala Bagian minta tambahan anggaran 22 triliun ya. Nah, tahun dari ini. 71 itu ya, berarti 91 ya. Gimana ceritanya? Ini menarik ya karena anggarannya kan cukup besar. Padahal penyerapannya juga masih sangat rendah ya. Kalau nggak salah per awal September itu masih 13 triliun. 13 triliun. Jadi kalau di rata-rata dari awal tahun itu perharinya mereka ngabisin sekitar 54 miliar. 54 miliar. Dari target per hari itu apa? Sekitar 1 triliun kalau nggak salah ya. Iya kan kalau itu enggak, kalau untuk awal tahun ini kan 71 ya. 71 triliun. Itu nggak nyampe 1 triliun sih. Oke. Tapi dengan anggaran sebesar itu semestinya mereka kan sebenarnya tidak terburu-buru gitu loh. Maksudnya adalah jangan memaksakan bahwa semua harus jumlahnya sekian. Iya. Harusnya adalah step by step gitu loh. Tahap pertama jangkauannya kemana? Seperti pilot project ya. Apalagi untuk bikin MBG ini kan pemerintah seperti nggak punya role model ya. Nah, maksudnya role model kita harus nyontoh siapa sih negara mana yang udah pernah menjalankan ini yang sukses gitu, yang berhasil gitu. Dan kita nggak tahu acuannya kemana ketika mau bikin ini gitu. Tiba-tiba mau ada duitnya gitu ya. Dan ini kan datang dari program kampanye Presiden janji Prabowo ya. Kan, yang harus dijalankan. Nah, ketika itu digulirkan dan masyarakat kan seolah kayak euforia bahwa wah ada makan gratis gitu. Nah, jadi direalisasikan dengan waktu yang cukup cepat gitu loh. Tanpa perencanaan tiba-tiba BGN terbentuk dan kita juga nggak pernah mengenal nih orang-orangnya siapa aja yang isi, apakah mereka punya kompetensi sebelumnya. Kemarin ada yang iseng tuh dipelototin satu-satu pimpinannya, nggak ada yang ahli gizi gitu. Yang ada ahli serangga ya. Nah, itu menarik juga sih. Iya. Terus kira-kira kemarin Pak Menteri Keuangan kalau nggak salah kalau minta anggaran kalau memang bisa nyerap oke, tapi kalau nggak bisa ya kita alihkan. Nah, ini gimana tuh ceritanya? Emang kita punya duit nggak sih? Ya mungkin kan kalau karena ini program prioritas ya, apapun kalau seandainya memang dibutuhkan anggaran mungkin bisa di wajib ada ya. Iya, di bahasa ininya di adjustment lah kalau bahasanya Kemenko ya. Bahasa lapangan banteng ya. Jadi bisa dialihkan, cuma permasalahannya adalah bisa nggak si BGN ini menyerap anggaran tersebut. Nah, itu kan problematikanya kan memang di situ gitu. Penyerapan anggaran yang gede ya dalam waktu yang tapi cepat. Proper. Nah, itu persoalan yang sangat awal September berkaitan ya. Penyerapan anggarannya baru 13 triliun dari pagu 71 ya. Betul. Kalau catatan per 26 September itu kemarin kalau nggak salah sudah naik lagi 19,3 triliun ya. Dari target sekitar 76,4 triliun. Berarti 3 bulan harus mencapai berapa tuh? 3 bulan itu sebenarnya gitu Pak. Nah itu dia tuh. Itu ngejarnya. Ada kekhawatiran nggak ini nanti kan
maaf saya sebut kalau lebih sering sebut jor-joran menggunakan anggaran yang akhirnya jadi bancakan. Dan akhirnya yang terjadi apa? Nanti Quality turun drastis. nanti keracunannya terus berulang. Takutnya ya. Ya, ini Mas Hafid ini ada statement yang perlu kita ini nih Mas Hafid. Statement presiden ya. Ini kan kecil, hanya 0,001 17%. 0,0017%. Tapi ini kan nyawa manusia. Nyawa orang, betul. Bagaimana jika korbannya itu anak-anak dari para pejabat itu? Dan pasti anak pejabat nggak ikut lah, nggak mau lah makan kayak gitu. Saya yakin. Gimana nih, Mas Hafid? Ininya. Ya, pertama kita melihat strategi komunikasi pemerintah ini memang membingungkan publik juga kan. Oke. Dan semua pengen bersuara. Pihak istana pengen bersuara, BGN pengen bersuara, BPOM juga pengen bersuara, Kemenkes juga begitu, dengan data yang berbeda-beda kan. Ya, betul. Dan termasuk tadi yang dikatakan bahwa jumlah kasus keracunan ini sangat kecil katanya. Angka statistik. Angka Ya, kalau kita hitungannya Iya. tapi nyawa ya. Nyawa. Jadi ingatnya nyawa loh. Jadi terkesan bahwa pemerintah pengen mengecilkan masalah yang muncul di lapangan, membuat demi mensukseskan program ini gitu ya. Padahal persoalan nyawa ini bukan persoalan statistik kan. Memang tujuan program ini bagus, istilahnya membantu masyarakat yang rendah daya belinya dan meningkatkan gizi generasi penerus. Dan anak-anak kita kan yang berangkat ke sekolah, mereka pengen menyerap ilmu, meningkatkan wawasan. Tapi faktanya mereka ketika program ini bergulir, mereka harus dihadapkan pada satu risiko, kesiapan satu risiko. Katakanlah kasarnya risiko yang apa ya? Risiko nyawa ini kan, risiko nyawa. Sangat. Artinya, nah makanya banyak hal yang memang harus dilakukan pemerintah, dan ini bukan problem yang sekedar teknis, tapi problem yang sistematik sebenarnya dari hulu ke hilir kan. Tadi yang sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Markus misalnya kan, bahwa masalah muncul mulai dari pasokan bahan baku, pengolahan di dapur hingga pendistribusian. Betul. Yang semuanya itu memang berisiko memunculkan kasus ini. Misalnya kan BGN juga sempat bilang di Bandung Barat itu ada satu dapur SPPG yang membeli ayam hari Sabtu tapi dimasaknya baru hari Minggu misalnya kan. Penyimpanannya seperti apa? Apakah bagus apa enggak ya? Lalu ini sebenarnya menyangkut apa ya? Kalau kita lihat sebenarnya itu tadi sempat disinggung oleh Pak Mas Fahri tadi bahwa ini kebijakan publik loh Pak. Ya, kebijakan publik tapi tidak dibuat berdasarkan riset yang matang, ya kan? Simulasi yang maksimal sehingga bisa meminimalisir risiko. Coba-coba aja ya. Jadi kayak logika pemerintah ini trial and error. Dengan jutaan anak sebagai eksperimentasinya kan lah. Aduh. Ini yang bahaya ya kan? Mengerikan sebenarnya ya. Karena ini kebijakan skala nasional. Betul. Dan yang dilakukan kalau dari mitigasi kemarin saya agak bertanya itu Mas Hafid dan Mas Markus. Masa ada disebut Pak Menteri Pangan, Menko Pangan, Pak Zulkifli itu bilang melibatkan UKS untuk mengecek. Nah, iya. Kapasitinya saya tidak mengesampingkan ya. UKS kan usaha kesehatan sekolah. Unit kesehatan sekolah. Unit kesehatan sekolah, maaf. Bukan usaha, unit kesehatan sekolah, dan isinya adalah pelajar-pelajar, siswa, betul. Ada ahli sama sekali. Dia suruh ngecek. Bahkan gurunya juga kalau nggak salah. Guru juga disuruh untuk mencicipi di beberapa daerah. Pakai itu ya. Betul. Nah, ini kayak apa ya? Ya, ini kan sebenarnya apa ya? Akhirnya guru juga sebenarnya banyak mengeluh. Proses pembagian ke siswa itu pun sudah memakan 1 jam mata pelajaran di sekolah. Karena mereka yang bertugas membagikan sampai merapikan, ya kan? Lalu muncul kalau nggak salah wacana ada insentif nih untuk guru yang ngurus ini kalau nggak salah 100.000 per hari. Betul ya, sekali. Markus ya. Betul. Persoalannya muncul juga tekanan-tekanan terhadap guru seperti di Bintan itu kalau nggak salah ada SPPG bukan mengintimidasi ya, menyodorkan surat bermaterai pernyataan kalau terjadi keracunan untuk
untuk tidak melapor ya, kalau nggak salah. Tidak mengungkap lah ya, di atas materi yang 10.000. Dan di Brebes pun ada yang rumah sekolah meminta orang tuanya tidak menuntut sekolah. Iya, padahal anak-anak kita kalau jadi coba ya. Ada tadi kalau pun ini makanya saya juga dapat informasi juga ada salah satu sekolah di Jakarta ya, saya SMP gitu. Sekolah ini tidak bersedia melakukan program MBG. Nah, itu ada sanksinya nggak mereka tuh? Karena apa? Mereka melihat ini ini tadi yang disebut membuang-buang waktu dan ada syarat-syaratnya yang tidak mungkin mereka lakukan. Maka mereka tidak akan melakukan program MBG. Misalnya apa, Mis? Misalnya food tray-nya harus hilang satu, harus diganti. Iya, sama. Itu hal-hal yang benar yang spesifik. Maka itu membuat berat bagi sekolah. Iya, betul. Itu saya tahu ya dari yang bersangkutan dan dia minta tidak disebutkan. Sama, yang di Bintan pun begitu Pak Samsul. Kayak gitu ya. Jadi diminta kalau hilang satu alat wadah makan itu ya, nilainya disuruh mengganti 80.000 kalau nggak salah. Padahal food tray itu juga sekarang masih banyak sorotan ya, betul. Polemik. Ada polemik, minyak enak gitu. Terus apa katanya impor semuanya. Nah, ini tidak melibatkan UKM lokal lah untuk pengadaannya lah. Nah, itu memang perlu hal yang kira-kira apa ya? Kalau yang dilakukan sekarang ini ada mungkin dari orang tua atau apa? Memang apakah ada program yang dilibatkan mereka? Apakah ada wacana untuk melibatkan mereka hingga saat ini? Nah, sepengetahuan kami sih memang program itu kan memang top down ya. Top down. Jadi ada yang senang dengan adanya MBG karena apa? Wah, ini ada ibarat kata ya. Bisa mengurangi uang jajan. Nah, uang jajan anak-anak sekolah mereka kan karena ini beruntung. Itu saat waktu belum ada risiko kan. Nah, betul. Belum ada kasus yang ini. Pada saat ada kasus ini langsung ada lagi nih, ada yang namanya kekhawatiran dong. Ya. Jangan-jangan ini benar-benar programnya ini benar-benar sudah sudah tersertifikasi belum nih MBG-nya? Apakah anak kami bakal nanti keracunan lagi? Nah, jadi ada kayak semacam skeptisnya di antara para orang tua. Betul. Itu yang menurut yang kami pantau ya, yang di sekitar lingkungan. Dan sekarang ini kalau kemarin aku baca YLKI sudah mulai turun ya, untuk menerima itu ya, aduan ya. Nah itu mungkin ya semoga ada ininya koreksinya di balik program yang tujuannya mulia tapi pelaksanaannya jangan asal-asalan karena menyangkut nyawa anak-anak kita. Karena tujuan untuk meningkatkan asupan gizi dan harapannya bisa mencerdaskan anak-anak kita malah jadi tadi fatal. Cuman gini sih, justru yang terjadi itu malah ada desakan nih. Desakan apa nih? Dari masyarakat sipil, bahkan dari para ekonom untuk menghentikan sementara program ini. Pertimbangannya apakah pertimbangannya tadi karena kasusnya itu yang diklaim pemerintah kecil, cuman bagi mereka itu sudah amat banyak karena satu korban tuh nyawa. Dan ini bakal berefek ke penerima MBG ini. Karena dipastikan mereka juga tidak akan mau lagi menerima MBG karena sudah ada trauma. Nah, ini dari ekonom, dari beberapa masyarakat sipil itu meminta pemerintah untuk menghentikan sementara program ini sambil dievaluasi. Apalagi dananya kenyataannya kas negara kita bagaimana sih? Mas Fahri kalau kita lihat. Ya, kalau kas negara kita sebenarnya memadai ya untuk membiayai program ini. Cuma itu terlihat sebenarnya kan anggarannya ada, cuma realisasinya kan yang rendah kan. Nah, sebenarnya kalau dengan anggaran sebesar ini mereka sebenarnya mampu untuk membayar ahli ya di bidangnya masing-masing ya. Dari mulai sisi perencanaan sampai eksekusinya kan. Iya, betul. Bahkan netizen itu menyarankan MBG itu dipegang oleh alumni MasterChef bahkan kan. Nah, betul. Ya kan. Jadi mereka yang paling tahu kan. Kalau saya kok lebih ke orang tua ya dilibat. Iya, kalau mereka mau ini sebenarnya lebih ke orang tua yang paling ini, karena orang tua yang paling tahu anaknya seperti apa kan. Betul. Doyannya apa? Asupannya apa? Kan kita ngasih makan anak-anak kan nggak kayak ngasih makan pengungsi ya. Tinggal dikasih arahan dari gizi aja bahwa yang harus dikasih makannya yang A, B yang sesuai dengan nutrisi
versi mereka masing-masing gitu. Kalau gambaran politisnya gimana? Kemarin Pak Mas Hafid ini, karena Pak Prabowo kemarin kayaknya khawatir banget pas ditanya di Halim ini masalah besar. Ya. Ini kalau masalah besar ya Jangan dipolitisasi kata dia. Sebenarnya nggak ada yang mempolitisasi ya. Ya, publik munculnya apa ya? Keresahan publik ini juga karena berangkat dari kasus yang memang cukup masif, KLB ya, dan ini memang harus diawasi. Kejadian luar biasa. Karena harusnya memang MBG itu zero tolerance ya, artinya tidak mentolerir satupun kasus. Sementara ini kan katakanlah bisa 5.000 sampai 7.000 kasus keracunan misalnya kan, dari Sumatera sampai Papua misalnya kan. Karena banyak juga yang sebenarnya nggak terungkap kan. Iya. Misalnya, yang dekat dengan media aja yang terungkap ya. Jadi ketika muncul desakan untuk moratorium program MBG atau dihentikan sementara, itu sebenarnya bukan politisir terhadap program ini, enggak kok. Aspirasi ya. Aspirasi kok. Awalnya kan terbukti kan, awalnya semua mendukung kan. Ini program mulia misalnya kan, bertujuan meningkatkan asupan gizi anak. Kalau kata Prabowo kan, anak-anak kita banyak yang hanya makan nasi putih dengan Indomie atau dengan garam. Garam katanya. Oke. Dari awal ya semua tidak mempersoalkan kan, tapi ketika muncul kasus baru semua bereaksi kan Pak. Baru bereaksi, mengkritisi. Artinya pemerintah harus legowo juga menerima kritik. Ya. Pertanyaannya, seberapa efektif kebijakan pemerintah untuk mengevaluasi? Katanya kan pemerintah menegaskan, sudah menjawab tuntutan untuk menghentikan dengan mengatakan kami tidak akan menghentikan kan, ya, saat rakor di Kemenkes hari Minggu kemarin kan, bahwa program ini tetap jalan sambil terus dievaluasi. Nah, pertanyaannya, evaluasi seperti apa yang harus dilakukan pemerintah? Karena ini persoalan sistemik kok, dari hulu sampai hilir ini. Ini mengandung persoalan semua. Bakteri E. coli dan bakteri kawan-kawannya itu kan menunjukkan bahwa problematika yang ada mulai dari hulunya sampai hilirnya loh. Misalnya E. coli-nya itu dari airnya, misalnya. Bakteri yang lain-lain misalnya dari suhu penyimpanan. Bakteri yang ini misalnya dari makan yang lainnya lagi. Ya, betul. Artinya ini kan menunjukkan bahwa ini kompleks persoalannya. Makanya kalau kita bicara persoalan teknis saja misalnya, satu dapur SPPG itu kan dia harus menyiapkan 2.000 porsi loh tiap hari untuk siswa. Betul, minimum ya. Karena dia cover beberapa sekolah dari TK sampai SMA misalnya. Lu bayangin, misalnya dia belum minim pengalaman, minim jam terbang, misalnya kan. Katakanlah dan kapasitas karyawan atau pekerja dia 50 di satu dapur. Menyiapkan 2.000 porsi per hari itu kabarnya ada yang dari jam 8 malam. Udah mulai dia masak-masak kan. Baru sampai ke tangan para siswa jam 11 untuk dikonsumsi kan. Panjang durasinya. 8 malam udah diolah, dimasak itu yang harus evaluasi nyata ya. Selama interval ruang waktu itulah muncul jamur, bakteri misalnya kan. Betul. Kemudian yang tadi yang pemenuhan bahan baku tidak sesuai SOP, belanja hari ini baru dimasak 3-4 hari ke depan. Terus banyak yang belum mengantongi sertifikasi tadi ya. Sertifikasi dari Kemenkes itu yang layak sanitasi ya, layak higienis sanitasi LHS gitu ya. Betul. Terus soal penjamah makanan ini yang disebut juru masak ya kan. Ini juga disebut masih minim kompetensi penguasaan soal gizi. Sehingga bahkan terbukti kan ada pakar gizi yang mengatakan bahwa ada menu yang UPF itu ultra food process. Betul. Keju sosis, olahannya betul. Ya. Misalnya. Nah, hal-hal ini yang harus bisa nggak pemerintah junk food kalau ini ya. Junk food katakanlah. Nah, baik. Ini persoalan ini memang nyata di depan kita. Sebelum kita kesimpulan, pertanyaan terakhir saya ke tiga narasumber kita, kira-kira menurut evaluasi Anda, Mas Markus, apa yang harus dilakukan pemerintah ke depan? Dan tahun depan ada 335 triliun anggaran yang sangat besar. Ya. Biar tidak lagi, biar paling enggak selama setahun itu kalau satu kasus keracunan udah terlalu besar lah, jangan sampai 0,0017 tadi kan. Kalau kita ingat ya pernyataan terakhir Prabowo bahwa program ini jalan terus. Ya.
dan tanpa tanda railing mereka pemerintah menargetkan bahwa program ini harus terus dijalankan dan harus terus diperbanyak. Karena apa? Target pemerintah adalah akhir tahun itu harus ada 30 juta penerima manfaat program ini. Artinya apa? Program itu bakal terus dijalankan secara masif. Evaluasi yang dijalankan dan yang masukan-masukan yang diberikan oleh ahli gizi, ekonom, masalah sipil lainnya, seperti kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri kayak itu. Nah, oke. Karena itu terbukti dari pernyataan dari Presiden Prabowo bahwa ini bakal jalan terus karena ini sekali lagi ya, klaimnya adalah bermanfaat bagi anak-anak. Jadi memang sih ada beberapa evaluasi atau investigasi yang sudah dilakukan. Tadi penghentian sementara dapur yang berjumlah 56 dari yang beroperasi saat ini 9.000. Berarti 56% tuh. Ya. Oke, satu. Terus kedua juga nanti bakal ada yang namanya kalau boleh dibilang tuh chef atau juru masak yang sudah tersertifikasi di masing-masing SPG. Itu harus ada. Terus juga ketentuan masalah putranya itu harus bersih dari makanan. Ya pokoknya hal-hal yang itu akan dilakukan oleh pemerintah. Yes. Ini sebenarnya sih sudah diutarakan oleh para pengkritisi. Sebelum program ini berjalan harus ada yang namanya panduan. Panduan dalam menjalankan program EBG yang sampai detik ini belum ada panduannya. Panduannya belum ada dan itu kayak bisa dibilang bahwa program ini memang kayak dijalankan jalan dulu, nanti evaluasi. Yang penting jalan dulu. Evaluasi terus diperbaiki sama-sama terus. Ya. Karena apa? Pemerintah kan sudah terlanjur mendeklar bahwa program ini adalah program andalan mereka dan anggarannya itu tidak main-main loh. Oke. Sampai tahun ini tuh harus habis kalau nggak salah dari target 127 triliun itu diturunkan karena bagian tidak mampu menjadi 99 triliun. Tahun ini harus habis. Tahun berikutnya bertambah lagi menjadi 300 triliun. Nah ini berarti memang pemerintah itu mau mengedepankan all out terhadap program ini. Jadi program ini bakal terus dijalankan oleh pemerintah. Mas Fahri, ya. Dari sisi anggaran yang gede, kalau ada bisa diada-adakan. Nah, kesimpulannya, ke depan bagaimana anggaran ini benar-benar efektif, tidak hanya jadi bancakan. Sebenarnya kalau kita lihat yang perlu dilakukan evaluasi dari sisi anggaran adalah transparansi ya. Maksudnya mereka kan cuma ngasih tahu bahwa realisasinya sekian. Itu kan sebenarnya tapi mungkin publik juga harus ngelihat ini uangnya kemana sih, untuk beli apa yang terbanyak gitu. Pengadaan apa sih yang paling banyak? Dari mana? Iya. Dan impor siapa pemasoknya? Gitu ya? Dan satu lagi yang jadi evaluasi adalah soal dari sisi menu makanan yang dihadirkan, bahwa itu banyak kritik di tiap daerah itu kan punya kearifan lokal. Kenapa nggak menggunakan menu kearifan lokal dari masyarakat sekitar gitu loh, ya kan? Bahkan beberapa daerah itu mengkritisi soal ada menu katanya burger gitu. Itu dia. Kayak di wilayah Kalimantan dan Sulawesi kayaknya nggak relevan dan nggak relate dengan kehidupan mereka gitu loh, dikasih makanan seperti itu. Mungkin dengan adanya anggaran ya mungkin bisa memberdayakan wilayah mereka juga kan, bahwa biar ekonominya juga bergulir. Dan sebenarnya kan selain memberikan makanan buat anak-anak juga kan, program ini juga bisa memutar roda ekonomi dan juga membuka lapangan pekerjaan kan, yang pasti kan. Harapannya begitu desain awalnya ya. Desain awalnya kan. Baik, Mas Hafid, kesimpulan terakhir kita. Ya, dari polemik kalau saya bilang soal makanan, program makan bergizi gratis dengan anggaran yang luar biasa besar. Satu ungkapan sebenarnya yang tepat buat program ini, satu kegagalan sudah terlalu besar, sejuta keberhasilan terlalu sedikit. Artinya maraknya keracunan massal ini harus dijadikan momentum serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi program ini secara keseluruhan. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Sebenarnya nggak harus terburu-buru sebenarnya. Nggak harus terburu-buru. Misal target tahun depan 80 juta siswa, 330 triliun. Sampai ngambil duit anggaran Kementerian Pendidikan ya. Betul. Yang lain juga. Iya, bertahap aja.
Yang penting ini program bisa benar-benar tepat sasaran, tepat mutu, dan target yang diinginkan pemerintah bisa benar-benar tercapai. Karena banyak hal yang memang perlu, yang masih menjadi pertanyaan publik soal transparansi yang tadi disinggung oleh Pak Fahri. Jangan-jangan misalnya klaim bahwa ini akan memutar roda ekonomi tidak akan maksimal. Betul. Karena nyatanya ini justru jadi bancakan investor juga. Dapur SPPG itu kan kemarin DPR sempat menyinggung ada jual beli loh. Iya. Kan? Jadi ada oknum yang sudah memetakan titik-titik SPPG itu dijual ke investor, itu jumlahnya banyak. Iya. 60 Jualan titik izin ya artinya ya. Aduh. Karena investasi satu SPPG itu kan miliaran kan? Betul. Sekitar 3 begitu loh. miliaran. Artinya transparansi. Dan yang kedua, udahlah studi banding dulu. Misalnya ke Jepang misalnya yang sudah sukses. Jepang tuh dari tahun berapa loh? 80-an ya? Wah, mereka sudah memulai program ini nggak ada masalah. Iya. Studi banding dulu, matangkan dulu misalnya kan. Nggak apa-apa yang udah jalan SPG ini. Karena nggak cukup menurut kayaknya, cuman istilahnya tutup sementara yang bermasalah ini, karena faktanya mungkin seluruh SPPG ini ada masalah. Iya. Evaluasi menyeluruh. Poin penting kita adalah evaluasi menyeluruh baik dari tadi processingnya lebih bagus lagi, melibatkan masyarakat sekitar lebih bagus lagi, kontrol anggaran lebih bagus lagi. Tadi Mas Hafid juga banyak catatan yang ini untuk kebaikan ke depan. Baik. Kontaners, Anda yang bisa menyimpulkan dari diskusi kita sore ini. Kita tidak akan merekomendasi apapun karena kebijakan ada di tangan pemerintah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like kanal YouTube Kontan TV agar kita bisa menyajikan jurnalisme berkualitas. Sampai jumpa. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.